Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliani dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hilir. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Baiklah, di kesempatan kali ini, di sesi yang pertama, saya akan menampilkan proses diseminasi budaya positif di SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum acara kita mulai, boleh saya berpantun Bapak Ibu? Boleh. Duduk meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Dan yang saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu Eliani SPD dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat berangkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dimulai. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua diharapkan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Edwin Maulana. Kepada Bapak Edwin dipersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamalan hidayata wa adada bi kamalih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami pada hari ini ya Allah. Jadikanlah peserta dan pematerinya orang-orang yang berilmu dan berakhlak mulia ya Allah. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Saparin SD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siap, Pak. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan laboratorium komputer ini dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Ibu Eliani SPD. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Eliani SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu kami persilahkan. Tadi dibuka oleh Ibu Fitri pantun, saya coba juga pakai pantun dadakan ya Bapak Ibu. Mencari timba si anak darah, di bawah sarang burung tempuan. Salam sembah sebagai pembuka acara. Selamat datang buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diseminasi pada siang hari ini, ucapan terima kasih saya yang cukup dalam kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Saparin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, yang kebetulan mohon maaf untuk Bapak Kepala Sekolah memang tidak bisa mengikuti acara yang kita buat pada siang hari ini. Saya sebenarnya berharap kita bisa semua, tapi untuk hari ini segini juga sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah mau mengikuti kegiatan yang saya buat. Apresiasi yang sangat mendalam dari saya untuk Bapak Ibu, calon-calon guru penggerak lainnya yang sudah sangat banyak ya Pak Sapari, seperti Ibu Nopi dengan Pak Abdullah, itu sudah dalam proses nanti tahap wawancara selanjutnya. Kemudian ada Bu Surifa, Bu Fitriani, Bu Siti Hairani, Bu Rismayanti sudah mendaftar. Saya doakan semua yang ada di sini semuanya ikut mendaftar nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dalam diseminasi modul 4 budaya positif ini memang merupakan tugas saya untuk melaksanakan diseminasi kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Kemudian nantinya acara kita ini akan saya upload ke media sosial saya, ke PMM. Jadi mohon izinnya nanti ya Bapak Ibu, mana tahu nanti wajahnya terlihat di video YouTube ataupun PMM yang saya buat. Jadi Bapak Ibu, budaya positif sebenarnya alhamdulillah sudah kita terapkan ya di sekolah kita. Tetapi saya akan membuat satu soal pemantik Bapak Ibu. Apakah nantinya Bapak Ibu setuju dengan pernyataan saya ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak.
Kira-kira dengan pernyataan, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ya, yang setuju Pak, boleh Pak? Boleh beri tanggapannya, kenapa Pak setuju Pak? Nah, sebetulnya pertanyaan tematik yang disampaikan Bu Eli ini adalah cara mungkin ya Bu, yang dulu kita bisa lihat bahwasanya di zaman saya dulu sekolah ya, biasanya kita kalau sudah melakukan kesalahan sebagai siswa itu dihukum. Nah, hukumnya yang berbeda dengan yang ini. Kenapa saya setuju? Biasanya kita dihukum dengan hal-hal yang membuat anak itu menjadi takut. Contoh, dipukul terhadap anak itu sendiri. Satu hal lagi mungkin mendapat hal positif daripada lingkungan sekolah. Dengan adanya hukuman memungut sampah, ya nanti lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang biasanya dulu kita ditampar, mungkin diancam, ditendang, ya itu kadang kita membuat anak itu menjadi mentalnya jatuh. Yang maaf katanya kita melihat guru si A, si anak ketakutan, ya. Jadi hal itu malah berdampak negatif pada si anak. Jadi bukan karena dia disegani guru itu, tapi ditakuti. Ya, kemudian penghargaan. Kenapa penghargaan ini perlu menjadi motivasi belajar anak? Itu akan menjadi pembeda bagi dia. Ya, kita lihat selama ini kita sudah ada penghargaan juara kelas, ya. Tapi sebetulnya penghargaan itu bagaimana kita dapatkan semua pada anak. Nanti masing-masing kategori anak itu yang apa yang didapatkan dari penghargaan itu. Bisa jadi dia tidak juara kelas, tapi dia rajin masuk. Ya, nilainya ya biasa-biasa saja, tapi dia rajin masuk. Bisa jadi mendapatkan penghargaan dari situ. Nah, terkait dengan pertanyaan pemanti, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, menurut pendapat saya, kalau untuk jangka pendek barangkali iya. Artinya, saya tidak sepenuhnya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau jangka panjang, artinya hukuman ini bukan salah ya, tapi kurang efektif dalam mendisiplinkan anak. Yang betul itu adalah bagaimana kita bisa membangun disiplin positif terhadap anak untuk kegiatan, untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kalau motivasinya dari dalam, motivasi intrinsik, artinya anak itu sadar dengan penuh keyakinan dari dalam, maka insya Allah mereka tidak akan terlambat. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sini ada A dan si B. Berarti Bapak Ibu akan berpasangan dengan temannya ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut. Kita pakai kertas kecil ya. Kemudian buatlah sebuah kepalan Bapak Ibu. Kemudian teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara yang diminta Anda untuk benda tersebut. Si B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja untuk supaya Bapak Ibu membuka kepalan Bapak Ibu. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Apakah Bapak Ibu menyerahkan atau mempertahankan? Silakan dipegang dulu Bu. Nah, Bapak Ibu di dalam pikiran Bapak Ibu bahwasanya yang Bapak kepal itu atau Ibu kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan saja Bu, misalnya itu emas yang berharga gitu. Ayo Bu, kita coba Bu Nopi. Ayo, ya kita mulai. Adakah yang mempertahankan? Adakah yang minta? Ya, bagus. Ada yang masih minta. Ya. Sudah? Oke, kira-kira ada yang memberi dengan ikhlas? Ayo, siapa yang memberi dengan ikhlas? Oke. Ada yang memberi dengan berbagai rayuan tapi tidak mau memberi, ada? Oke, saya mau dulu yang tidak mau memberi. Kenapa? Mana? Coba Bu Vidya Rizky. Kenapa nggak memberi? Saya celit. Terima kasih Ibu Eliani.
Kenapa saya tidak mau memberi barang yang ada pada saya? Karena menurut saya itu barang pribadi saya sendiri dan saya berhak atas barang tersebut. Iya, sangat luar biasa. Tadi itu sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, bahwasanya memang kita boleh mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kita. Begitu juga Bapak Ibu, kita sebagai pendidik juga ada anak yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Si guru bagaimana mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memutuskan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu merupakan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di dalam paradigma stimulus respon, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol itu sendiri. Yang pertama, di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandang sama dengan kita. Nah, jadi kita membuat seseorang itu supaya satu jalan, satu pemikiran dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain yang bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mode berpikir menang kalah. Ini merupakan stimulus respon. Bagaimana dengan teori kontrol itu sendiri? Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi yang mengontrol diri kita itu bukan Bapak Ibu atau orang lain, tapi kita. Controlling harus dari dalam diri kita, baru orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu sepenuhnya. Tetapi di item yang pertama, kita bisa seperti ini karena adanya controlling di dalam diri kita. Kemudian kolaborasi menciptakan perilaku baru. Nah, di sini diadakan kolaborasi. Seperti hari ini, saya sangat bangga dengan Bapak Ibu karena bisa berkolaborasi dengan saya. Ya, kemudian mode berpikir menang-menang. Nah, jadi dalam teori kontrol itu Bapak Ibu tidak ada menang atau kalah, tetapi semuanya menang. Nah, itu di dalam teori kontrol. Nah, kemudian sesuai dengan judul saya tadi, budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya bacakan ya Bapak Ibu karena tidak terlihat. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, yang dapat berkembang menjadi perilaku yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nilai-nilai atau keyakinan atau pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita, yang intinya dia harus berpihak kepada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau di SMA 3 sudah sangat luar biasa ya Bu kebiasaannya. Contohnya apa? Ada kira-kira yang mau memberikan contohnya pembiasaan positif kita? Contohnya apa? Setiap harinya Bapak Ibu berdiri di depan pagar apa itu? Salam-salaman. Oke, melaksanakan 5S. Apa itu 5S?
Waalaikumsalam. Oke. Pembiasaan yang lainnya apa di sekolah kita? Iya, datang tepat waktu. Luar biasa Bu Rani kan, selalu datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya kita masuk jam 7.10 sampai sekolah jam 6 misalnya. Cepatan ya Bu ya, jam 6 Bu ya. Oke, misalnya jam 7 tepat sudah sampai ke sekolah. Pembiasaan yang lainnya apa? Parkir kendaraan. Oke. Nah, tadi budaya positif salah satunya sudah kita contohkan banyak. Sekarang Bapak Ibu harus tahu dulu, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kemudian penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebaikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah kita tempelkan. Apa itu yang pertama? Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Bapak Ibu harus ada di dalam disiplin positif tadi. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini juga kita harus bisa membentuk suatu keyakinan kelas nantinya yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak Ibu harus memiliki suatu keyakinan kelas yang kita buat yang menjadi suatu kesepakatan kita bersama, ya bukan kita sendiri tapi bersama antara guru dan siswa. Nah, apa yang dibentuk di sana? Saling anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, senantiasa menjadi terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, dan senantiasa saling bantu-membantu. Ini keyakinan yang kita buat. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya keyakinan kelasnya sendiri atau keyakinan sekolah. Kita akan mencoba membuat suatu keyakinan sekolah ya Bapak Ibu, atau keyakinan kelas, karena kita ini klasikal guru semuanya, maka kita akan bersepakat bagaimana nantinya bentuk keyakinan sekolah yang kita inginkan. Boleh saya membagikan kertas sticky note ya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu menuliskan kira-kira apa keyakinan kelas keyakinan sekolah yang mau Bapak Ibu buat. Nah, jadi dalam membuat suatu keyakinan kelas Bapak Ibu, ya bisa sambil dilihat, mana tahu nih, oh bingung gimana nih cara membuat keyakinan kelas gitu. Yang intinya di dalamnya bisa dia bertahan hidup, adanya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu dia rumusan masalah dalam membuat suatu keyakinan kelas yang kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Sudah selesai? Oke, terima kasih Bu Novi. Boleh Bu ditempelkan biar saya bacakan. Sini Bu, boleh Bu. Oke.
Oke. Ya, itu dari Bu Nopi. Ada lagi? Pak Abdullah, Bu Suripa, ayo silahkan. Nanti Bapak salah. Dari mana? Boleh kita baca dulu satu-satu. Ini tadi dari Bu Novia, datang tepat waktu mengerjakan tugas dari guru. Oke. Lanjut. Ini Pak Abdullah, sebelum pembelajaran siswa-siswi sudah memiliki buku paket dari sekolah atau kelas katanya ya. Kemudian ini Bu Rani, oke, saya bacakan. Datang tepat waktu, berpakaian sopan, masuk kelas tepat waktu, berbicara sopan. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Kemudian Ibu siapa nih ya? Membawa ini? Saya, Bu. Oh ya, Bu Puspa. Awali dan akhiri hari di sekolah dengan ceria. Iya, kasih tepuk tangannya. Hari ceria gitu ya. Boleh. Kemudian ini dengan saya sebutkan Bu namanya biar enak ya. Dengan Bu Isma, datang tepat waktu mungkin Ibu ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ini yang atas Bapak Saparin, saling menghargai dan bertanggung jawab. Luar biasa. Oke, lanjut. Ini dengan Bu Maleni ya tulisannya. Bu Maleni. Bu Nurlaili ini Jum, menjaga kelas, menjaga ketertiban kelas, kemudian membuat kelas ceria dan menyenangkan. Iya, sangat luar biasa ya. Jadi tak ada istilah anak tak senang dengan belajar dengan kita seperti itu. Nah, kemudian saling mengisi dan menyayangi sesama teman. Iya, bagus ya. Jadi harus menyayangi. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Ini contoh dari Bapak Ibu ya. Boleh Bu yang mana mau ikut tanda dia? Ya, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu, bahwasanya kesepakatan itu harus ada tanda tangannya yang menguatkan bahwasanya di sini tidak hanya satu pihak Bapak Ibu ya, tapi semuanya baik kepala sekolah dan Bapak Ibu semuanya ataupun kita dengan anak didik kita memang membuat kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian setelah kita buat Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu letakkan di bawah, tetapi Bapak Ibu tempelkan, buat poster secantik mungkin Bapak Ibu supaya bisa dilihat orang. Ya, setelah kita buat poster cantik kita tempelkan. Kalau Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas di kelas misalnya 11 IPA 1, maka letakkanlah Bapak Ibu suatu keyakinan kelas tadi. Ya, jadi kalau misalnya ada anak, ayo nak baca lagi keyakinan kelasnya kemarin apa, seperti itu. Apakah ini termasuk keyakinan kelasnya nantinya, seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan anak karena kita sudah berkomitmen bersama. Jadi Bapak Ibu kita sebagai guru ya di sini saya ingin tahu Bapak Ibu posisi kontrolnya di mana? Ya, apakah Bapak Ibu merupakan guru penghukum ataukah Bapak Ibu merupakan guru yang pembuatan rasa bersalah kepada anak, sebagai teman kepada anak, pemantau atau manajer? Kira-kira ada yang memberi tanggapan Bapak Ibu? Bu Siti Airani.
Dan terima kasih kepada Bu Eliani. Saya akan mencoba menjawab posisi kontrol saya sebagai teman. Karena peserta didik kita bukan hanya sebagai peserta didik, tapi juga sebagai kita anggap sebagai teman kita, agar mereka lebih nyaman belajar dengan kita, lebih merasa kita ini dipercaya, curhat dengan kita, dan kita memberi materinya agar dapat diterima oleh anak. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bu Eli. Kalau saya mencoba yang nomor 4 ya Bu ya, pemantau. Apa sebabnya dikarenakan saya memilih pemantau? Karena kita sebagai seorang pendidik, jelas kita mengontrol ya Bu ya, dari dampak negatifnya ke dampak positifnya, jelas kita memberi motivasi. Ya, sangat luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu sudah posisi kontrol Bapak Ibu itu seharusnya bagaimana? Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya di posisi kontrol ada beberapa posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini tidak apa-apa kita lakukan Bapak Ibu. Tapi seharusnya ada hal yang akan saya beritahukan sedikit dengan Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui ataupun apapun namanya. Tapi di sini bisa Bapak Ibu bertugas sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam manajer itu nantinya ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, jadi apa segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan saya sudah memberitahu Bapak Ibu bagaimana caranya membuat suatu keyakinan di kelas atau di sekolah. Karena ini guru semua, maka kita akan membuat suatu keyakinan di kelas atau kesepakatan bersama antara kita dengan murid kita, yang tidak ada paksaan dari manapun, sesama kita senang. Ya, setelah kita membuat suatu keyakinan, maka jika ada suatu masalah, alangkah baiknya Bapak Ibu kita di posisi kontrol sebagai manajer, di mana di sana akan diterapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihat video saya, ya, contohnya untuk melaksanakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, di sana ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan Bapak Ibu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pernah kan kita berkata kepada anak Bapak Ibu ya, berbuat salah itu nak manusiawi, ya, itu karena tidak ada yang sempurna. Jadi kita juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau mau menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pernyataan ini Bapak Ibu, itu saya yakin dan percaya ini sudah Bapak Ibu terapkan. Benar? Oke, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Ya, di bagian mana Bapak Ibu? Nah, menstabilkan identitas. Jadi pertama Bapak Ibu, dalam menstabilkan identitas, Bapak ini bertanya, kenapa anak Ibu terlambat misalnya? Nah, kemudian apa alasannya? Nah, kemudian kita memberi penyemangat Bapak Ibu tadi yang sudah saya katakan, ya, bahwasanya Ibu tidak mencari kesalahan, ya, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi untuk permasalahan dari anak kita. Untuk main game kan harus ada ritmenya juga, Bu. Oke, nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, yang Bapak Ibu lakukan tadi
itu sudah menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Namanya, tanpa kita sadari, kita semua sudah melakukan itu kepada anak didik kita. Ya, kita tidak langsung marah-marah di tempat, enggak ya Bapak Ibu. Di sekolah kita kan tidak pernah anak terlambat sekali langsung kita marah-marah misalnya seperti itu. Nah, jadi seharusnya kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, pertama kita tanya dulu permasalahan si anak. Kenapa kamu datang terlambat? Itu berarti sudah menanyakan identitas anak. Kemudian penyebabnya Bapak Ibu. Betul yang dibilangkan Bu Rani tadi, bahwasannya kita terlambat, anak terlambat itu kena apa gitu. Oh, ternyata anak terlambat itu mungkin yang pertama telat bangun misalnya. Itu pernah ditanya Bapak Ibu? Selalu, Bu. Selalu. Kendaraan biasanya. Oke, kita selalu bertanya itu ya. Nah, kemudian setelah kita tanya, mungkin yang belum Bapak Ibu lakukan adalah di keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mungkin belum terpampang nyata gitu. Artinya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini belum kita buat poster cantik mungkin dilihat dengan anak gitu. Itu belum, tapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mencari solusinya. Ya, bukan ibaratnya makin memarahi si anak seperti itu. Nah, begitu juga jika permasalahannya besar Bapak Ibu. Kan pernah kita misalnya di sini langsung hari ini ketahuan yang agak urgen gitu ya, kita panggil, tapi itu juga tidak bisa kita langsung menjudge seorang anak, tapi mencarikan solusi bagi anak bagaimana dia bisa mengatasi masalah dia seperti itu. Jadi tidak boleh kita, oh kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang Bapak Ibu, siapapun pasti akan merasa emosi jika melihat sesuatu yang tidak baik atau sering kontinu melakukannya. Minggu ini dilakukan, besok ketemu kita dilakukan kembali, besok ketemu kita dilakukan kembali. Nah, sama halnya bukan hanya masuk ke kelas Bapak Ibu, disiplin ini juga bisa mungkin kerapian Bapak Ibu, ya kan? Sering melihat anak kita tidak rapi, itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, kita tegur secara berlahan, masukkan nah hari ini. Nah, besok juga seperti itu kita tegur. Teguran itu ya dalam bentuk tidak menyakiti anak. Di sini tidak ada anak yang tersakiti Bapak Ibu. Jadi intinya di kurikulum Merdeka ini bagaimana anak bisa senyaman mungkin, ya. Sambungkan Bluetooth Anda. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sudah nyaman dengan kita, maka ini lebih memudahkan kita dalam pembelajaran Bapak Ibu. Udah mati kok. Bluetooth. Nah, jadi yang saya harapkan nantinya kemudian Bapak Ibu harus memang benar-benar membuat suatu keyakinan kelas. Nah, itulah mungkin yang bisa kita lakukan supaya anak bisa lebih baik. Karena apa? Anak merupakan aset ya Bapak Ibu, aset berharga dari kita, bagi kita. Jadi kalau aset ini kita buang percuma Bapak Ibu, jadi tidak nampak nanti hasilnya. Ya, jadi kalau aset ini kita jaga dengan baik, seperti Bapak Ibu tadi menggenggam, ya, menggenggam erat, maka kita akan memperjuangkan aset kita dengan baik. Tadi sudah kita contohkan dengan Bapak Ibu menggenggam suatu kertas seperti itu. Jadi setelah kita bisa menjaga aset kita dengan baik, mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang itu bisa lebih kreatif lagi, bisa inovatif lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itulah beberapa hal yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan refleksi sejenak ya Bapak Ibu. Sebelum refleksi, ada yang mau buat ini membantu saya ice breaking. Pak Bula, ada ice breaking Pak Bula? Pernah menerapkan ice breaking? Ya, gerakan. Di pramuka kan banyak ya Bapak Ibu, itu biasa kalau orang pramuka. Ayo Pak. Hah? Oh boleh. Ayo ada? Supaya nggak jenuh, mana tahu jenuh. Tepuk semangat misalnya, ya kan? Ayo.
Boleh ada di belakang? Iya Pak Abdullah, mana tahu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Ayo Pak Abdullah, boleh? Tepuk semangat kali, ayo. Baik Bapak Ibu, untuk penyemangat kita hari ini, jadi kita ice breaking ya Bu ya. Ice breaking itu adalah gerakan ya, gerakan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba gerakan penyemangat namanya ya. Gerakan semangat itu jadi pada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan coba breakingnya. Ketika saya bilang goyang pinggul, Bapak Ibu silakan nanti tangannya dipinggul untuk bergoyang ya. Bergoyangnya dari mana? Dari kiri ke kanan. Jadi kemudian kalau saya bilang gerakannya tangan ke atas, maka gerakannya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian tangan ke bawah, gerakannya seperti ini. Jadi kalau saya bilang semua gerakan berarti bergoyang, tangan di atas, tangan di bawah, asal jangan kaki ke atas. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama mulai ya. Ya, tangan dipinggang. Iya, ya kalau tangan dipinggang goyang ya Bapak Ibu. Kemudian tangan di bawah. Iya, tangannya di bawah. Tangan di atas. Semuanya. Tangan dipinggang ke atas ke bawah. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Nah, baiklah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita hari ini. Baiklah, refleksi pada siang hari ini. Atau kesimpulan yang bisa kita ambil, kami mohonkan untuk satu orang Bapak atau Ibu untuk apa sih yang Bapak Pak Abdullah, jangan Pak Abdullah. Pak Abdullah. Baik, terima kasih Bu Eli. Kesimpulan yang saya ambil bahwasanya kan Ibu menerangkan bagaimana tadi modul 1.4 yaitu menjelaskan dampak budaya positif ya. Bahwasanya tadi di dalam penyampaian Bu Eli bahwasanya sekarang itu kita bagaimana seorang guru yang memprioritaskan kepada anak adalah budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Tadi disampaikan bahwasanya sifat hukuman itu bukan lagi sifatnya hal-hal yang dapat mengancam kepada anak, ya, baik itu hukuman yang sifatnya fisik, kemudian ancaman, ya. Jadi yang disampaikan Bu Eli bahwasanya hukuman itu bisa diganti dengan hal-hal yang positif. Katakan bernyanyi itu hal positif bagi guru seni, ya. Kemudian katakan berlari itu berarti hal positif bagi guru olahraga. Nah, begitu juga dengan guru-guru yang lain. Jadi hukuman-hukuman yang didapatkan kepada anak ketika melanggar suatu peraturan, baik itu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah tadi yang sudah ditetapkan, hukumannya lagi tidak lagi sifatnya adalah yang menjadi hal yang dibuat atau yang diterapkan itu menjatuhkan anak. Tapi kita di sini lebih memprioritaskan bagaimana kepentingan anak, terkhusus adalah yang hal-hal positif terhadap anak. Mungkin itu tadi Bu, lebih kurang mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdullah. Ayo Bu, kasih tepuk tangannya untuk Bapak Abdullah. Ya, sudah siang ya Bu ya. Baiklah, tidak berlama-lama juga untuk pertemuan saya pada siang hari ini. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah sempat menghadiri acara yang saya buat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tadi ada perkataan ataupun tutur sapa saya ataupun pernyataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf.
Itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih kepada Ibu Eliani yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi seperti beliau dan lulus CGP angkatan selanjutnya. Amin. Oke, sebelum saya tutup, saya mau berpantun kembali. Pergi ke Madura naik sampan, sampai sana berkunjung ke rumah teman. Demikian apa yang sudah Ibu Eli sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang kedua, saya akan menampilkan bagaimana proses saya membuat suatu keyakinan kelas di kelas yang saya bina. Selamat menyaksikan. Keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Keyakinan kelas itu ada yang tahu keyakinan kelasnya apa saja? Iya, oke. Disiplin waktu. Ada lagi? Menghargai orang lain. Nah, itu beberapa contoh untuk keyakinan kelas yang kalian buat nantinya. Nah, jadi Ibu akan membagikan ini ke sticky note, kemudian masing-masing dari anak Ibu akan menempelkannya nanti di sini ya. Jadi, sesuaikan dengan warnanya. Kalau kuning semua, merah seperti itu ya. Ayo, boleh dibantu nak. Ke belakang. Satu orang menuliskan satu saja ya. Satu, tidak boleh kata-katanya negatif ya nak. Ya Bu. Ya harus positif. Tadi seperti apa tadi? Disiplin. Ingat ya nak, yang lemnya itu yang di belakang ya. Tengok, yang ada lemnya yang di belakang, jangan di depan, nanti payung letakkannya. Oke, sudah selesai. Yang sudah selesai silakan ditempelkan. Satu aja nak, jangan banyak-banyak. Ayo, Jeremia, letakkan di sini. Ayo. Iya, bagus. Sini. Harus bisa dibaca ya tulisannya. Ke bawah nak, ke bawah nak, ke bawah. Oke. Yang sama warnanya, sama warnanya. Yang sudah selesai silakan dulu ya. Warna hijau silakan. Warna hijau buat. Yang warna hijau. Baiklah anak Ibu, ini ada beberapa
nih. Ya, kita lihat. Salah satu contohnya menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Yang menjaga kebersihan ada berapa orang? Ya, kalian semua. Tadi yang menulisnya berapa orang? Oke, ada 3 orang. Maka yang akan kita ambil hanya 1 saja. Seperti itu ya. Berarti ini menjaga kebersihan kelas. Oke, sama. Ada lagi menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, bersih. Oke, menjaga kebersihan kelas. Kita lihat lagi ya, nak. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Oke, menjaga kebersihan kelas sudah selesai. Sudah ada 1 yang kita penuhi untuk keyakinan kelas kita yang pertama. Yang kedua, disiplin. Berapa orang yang disiplin? Oke, 2 orang. Maka kita ambil 1 disiplin. Disiplin. Oke, disiplin kita ambil 1. Maka disiplin yang 1 kita ambil. Karena sama ya, nak? Oke. Sekarang sifat apa ya? Saling menghormati dan menyayangi. Berapa orang? Nggak ada. Oke, kita letakkan dulu di sini. Kemudian sopan santun. 1 orang. Oke, kita letakkan. Kemudian mewujudkan solidaritas antar teman. Ini apa ya maksudnya? Sama Pak? Saling menghargai. Oke, berarti kita ambil. Disiplin waktu sudah ya, nak? Disiplin. Mana disiplin? Oh, ini disiplin waktu, ini disiplin? Oh, boleh. Mengerjakan tugas tepat waktu ada berapa orang? Oke, hanya 1, bagus. Kemudian tata tertib mandiri, berapa orang mandiri? Oke. Apalagi giat belajar, pantang mundur, semangat dalam belajarnya. Kemudian selalu patuh. Kira-kira dari berbagai macam yang sudah anak ibu buat, ya, kira-kira kita mau pakai semuanya? Ya. Semua yang satu ini kita mau kita buat? Ya. Kita lihat. Karena ada beberapa yang belum atau hampir-hampir sama ya, nah kita lihat. Yang pertama menjaga kebersihan, bagus ya, berarti kebersihan kelas juga harus bersih. Yang kedua disiplin dan bertanggung jawab, saling menghormati, sopan santun. Hiduplah seperti batang ubi di mana terlempar mereka bisa hidup. Ini apa ya, nak? Boleh, cuma di sini kan ya, 1 kata saja gitu ya supaya menggampangkan gitu ya. Kemudian giat belajar. Giat belajar ini termasuk di mana ya? Disiplin. Sudah di dalam disiplin itu giat belajar? Iya. Kalau giat belajar dan disiplin maka disiplin tidak kita masukkan. Kemudian bertanggung jawab dan religius. Ayo, ini termasuk di mana? Ini ada disiplin dan tanggung jawab. Ini ada religiusnya. Sama atau tidak? Sama. Kalau sama kita letakkan. Mandiri, oke. Sekarang toleransi. Toleransi dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan jujur. Sama? Iya, menghargai ya di sana ya. Oke. Kemudian tata tertib sekolah, maksudnya ini apa ya, nak? Enggak ya. Oke, kita buang. Kemudian mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Bagus nih. Ya. Ini perlu nih. Petugas tiket datang lebih awal. Apakah itu termasuk juga keyakinan kelas? Kemudian terakhir semangat dalam belajar. Termasuk mana?
kita punya beberapa ada beberapa keyakinan kelas kita yang mau kita sepakati ya nak ya. Sebagai bentuk kesepakatan, silakan anak ibu menandatangani di sini berikut namanya. Ayo silakan ambil penanya, dua orang. Ayo kita mulai dari sana dulu. Ayo Pak penanya, tanda tangannya nak. Ayo cepat nak. Ya ke sini. Nama oke, silakan. Ayo, nih. Ambil penamu, ayo. Yang mana? Jalannya dulu, bukan bisa apa? Yuk. Ayo, Reno. Oke, terus. Ya nggak apa-apa sekali, nanti kawannya nggak mesti berurutan. Nggak mesti berurutan. Siap-siap. Oke lanjut. Ayo mau uji nggak apa-apa. Oke, nah itulah tadi keyakinan kelas yang mau kita buat dan disepakati bersama oleh teman-temannya ya Kak ya. Sudah, terima kasih anak ibu untuk hari ini. Inilah tadi kesepakatan kita bersama yang seharusnya nanti akan selalu diingatkan dan ini akan kita tempelkan di kelas. Terima kasih.